Bagi kami, rumah cahaya bukan sekedar rumah. Ada semangat kehidupan di dalamnya. Cahaya yang menyimpan semangat hidup yang terus menyala, memperluas lingkaran kebaikan. Canda dan tawa menghiasi wajah-wajah polos mereka. Namun, di balik semua keceriaan tersebut, mereka harus menanggung rasa sakit yang diderita. Kanker. Aufar Rahman salah satu anak penderita kanker di Sumatera Barat. Pasien anak berusia 9 tahun ini harus rutin menjalani pengobatan ke dokter. Jarak rumah dengan rumah sakit Kota Payakumbuh dan Padang cukup jauh, sekitar 3,5 jam perjalanan. Jarak yang jauh tersebut dikhawatirkan menghambat proses pengobatan Aufar. Namun kini, kekhawatiran itu sirna. Keresahan orang tua sedikit terjawab dengan hadirnya komunitas cahaya. Kami periksa ke dokter bedah, bawa ke rumah sakit di Payakumbuh. Kata dokter ini kayaknya tumor, tapi jenis tumornya kami nggak tahu. Dirujuklah kami ke Bukit Tinggi. Sampai di Bukit Tinggi, Aufar dibiopsi. Setelah dibiopsi keluar hasil PA. Ternyata memang jenisnya kanker langka. Kami memang down sekeluarga. Awalnya Aufar masih bisa sekolah, masih bisa main sama-sama dengan teman. Di awal sakit Aufar sempat nggak bisa jalan. 9 bulan Aufar nggak bisa jalan. Pertama dirujuk ke M. Jamil bulan Maret, 1 bulan kami dirawat. Waktu itu Aufar langsung drop, mulai kritis. Dokter pun udah memvonis. Kami udah tanda tangan buat nyentrum dada Aufar waktu itu. Tapi karena mungkin Allah masih mengizinkan kami bersama, Aufar tetap berapa bulan, masih 1,5 tahun lah dia masih berjuang sampai sekarang. Komunitas Cahaya hadir sebagai wadah pendampingan bagi pasien kanker anak dan keluarganya. Menurut Ketua Komunitas Cahaya, Dedi Kurnia Putra, komunitas mandiri ini memiliki berbagai jenis kegiatan. Mulai dari bantuan secara ekonomi, rumah singgah, hingga pendampingan psikologis bagi orang tua pasien. Karena kebanyakan keluarga pasien berasal dari ekonomi menengah ke bawah, Komunitas Cahaya memberikan bantuan secara pendanaan harian sebesar Rp50.000 per harinya. Komunitas Cahaya juga menyediakan berbagai keperluan bagi anak-anak, seperti Pampers dan obat-obatan secara gratis. Sejak 2018, jumlah penderita kanker anak yang tergabung di Yayasan Komunitas Cahaya yaitu 347 anak. 179 anak masih berjuang mengobati penyakit mereka dengan pendampingan dari Komunitas Cahaya. Penderita kanker anak ini beragam, mulai dari usia 6 bulan sampai dengan 18 tahun. Jenis kanker yang diderita anak-anak di RSUP M. Jamil Padang yaitu kanker darah, kanker mata, kanker tulang, dan beberapa kanker lainnya, seperti kanker ginjal dan kanker otak. Namun, yang paling banyak menderita kanker darah atau leukemia. Ide ini muncul setelah 2018, di 2018, tapi dia di Juli kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah sifatnya agak banyak lah, itu pada Hari Anak Nasional. Nah itu secara tidak langsung kita mengetahui bahwa kegiatan itu pada hari itu adalah Hari Anak Nasional, di mana kita memberi nama kegiatan adalah Tebar Popok. Itu dana dari kegiatan ini dari beberapa orang yang tersentuh hatinya ketika melihat ekspos dari salah seorang pendiri yang selalu mengupdate kegiatan-kegiatan dia selama di rumah sakit atau kunjungan-kunjungan secara informal dia selama di rumah sakit.
Didirikan tahun 2018, komunitas mandiri ini dibentuk oleh sekumpulan orang yang peduli kepada anak-anak penderita kanker. Rumah Cahaya menjadi salah satu bagiannya. Harapan dan semangat baru tumbuh di rumah sederhana ini. Bukan hanya bagi anak-anak penderita kanker, tapi juga bagi keluarganya. Jaraknya tidak jauh dari Rumah Sakit Umum RSUP M. Jamil Padang. Hanya sekitar 550 meter. Rumah yang berada di tengah permukiman warga, harinya selalu ramai didatangi keluarga pasien penderita kanker anak. Rumah singgah yang berlokasi di Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur ini menjadi tempat tinggal mereka selama proses pengobatan di rumah sakit berjalan. Berdirinya komunitas Cahaya ini tidak terlepas dari sosok ibu parubaya Elsie Farinia. Bunda Elsie, begitu ia lebih sering dikenal oleh anak-anak pasien kanker dan keluarga. Rumah Cahaya adalah realisasi mimpi dari Bunda Elsie. Cerita tentang komunitas Cahaya diawali dari perjalanan kami untuk menemukan kesembuhan untuk anak pertama kami yang didiagnosa kanker sinovial sarkoma. Pada saat anak kami pertama kali divonis kanker, yang terpikir pada saat itu adalah mencari dukungan dalam bentuk komunitas, karena kami yakin bahwa ini adalah akan menjadi perjuangan yang panjang dan berat. Ternyata tidak ada satupun komunitas kanker anak yang ada di Padang, apalagi di Sumatera Barat. Selesai proses pengobatan anak kami, Zorif, kami tetap melakukan kunjungan ke Bangsal, dan kunjungan itu beberapa kali kita posting ke medsos melalui media Instagram, dan beberapa teman-teman alumni sekolah, alumni SMA 2 Padang itu mulai merespon dan minta diajak untuk ikut di dalam kunjungan tersebut. Nah, pada saat itu kita berpikir, oke, kita kunjungi anak-anak yang di bangsal kanker anak, tetapi tentu tidak mungkin kita berkunjung begitu saja karena ini bukan wisata gitu ya. Sehingga pada saat itu kita ajak beberapa teman, apakah akan ada dukungan dalam bentuk tebar popok. Komunitas Cahaya terus berkembang. Dari awalnya cuma mengontrak di sebuah rumah berukuran kecil. Sekarang, Elsie bersama relawan sudah bisa mendapatkan rumah dengan 6 kamar yang layak. Setiap kamar ditempati satu keluarga pasien, yang terdiri dari satu tempat tidur yang nyaman dan sejuk. Penempatan rumah singgah Cahaya ini bersifat gratis untuk keluarga pasien penderita kanker. Keluarga pasien tinggal mendaftar untuk mendapatkan satu ruangan kamar yang nyaman. Biasanya, pendaftaran dilakukan beberapa hari sebelum jadwal pasien anak ini menjalani pengobatan di RSUP M. Jamil Padang. Para pasien ini tidak hanya dari Sumatera Barat saja, namun juga ada yang dari Jambi, Riau, hingga Kepri. Kalau di sini khusus di rumah singgah kita ya memfasilitasi pasien yang mau berobat, terus selain itu jadi tempat sharing orang-orang tua pasien. Selain itu juga tempat bermain anak-anak, sama tempat sekretariat kita sekarang juga sudah di sini. Setiap hari itu hari yang paling berkesan kalau di Yayasan Kanker ini, karena seperti kita ketahui kanker ini termasuk penyakit pembunuh paling besar di dunia. Jadi kita semua memanfaatkan waktu yang ada
supaya itu adik-adik ini bahagia. Jadi setiap hari berkesan sebenarnya, setiap momen sama adik-adik. Diakui Bunda Elsie, rumah singgah Cahaya ini menjadi rumah singgah pertama yang ada di Sumatera Barat untuk anak-anak penderita kanker. Rumah singgah ini berdiri atas bantuan dari sejumlah donatur yang memang peduli terhadap kesehatan dan pengobatan pasien kanker. Para donatur dan relawan bersatu menyumbang materi dan tenaga untuk kelangsungan rumah singgah Cahaya. Cahaya itu adalah harapan. Cahaya itu adalah sinar terang yang memberikan harapan bagi para pejuang kanker anak dan keluarganya. Tidak terlalu ribet, tidak terlalu besar cita-cita kami. Kami hanya ingin hadir menjadi cahaya bagi para pejuang kanker cilik dan keluarganya. Kalaupun kami tidak bisa menjadi cahaya yang besar, cahaya yang kecil cukup menerangi beberapa orang saja. Karena menurut kami walaupun sedikit apa yang bisa kita lakukan akan memberikan manfaat dan dampak yang luas bagi mereka yang menerima. Pengobatan kanker yang menghabiskan waktu tahunan tak jarang membuat anak-anak dan keluarga jenuh dan membebani pikiran mereka. Hal itu tidak luput dari perhatian Bunda Elsie. Untuk itu Bunda Elsie bersama sejumlah relawan berusaha memberikan kenyamanan bagi anak-anak dan keluarga pasien kanker. Di rumah singgah, anak-anak diajak bermain yang membuat mereka ceria. Seperti kegiatan menggambar dan mewarnai. Kegiatan ini diberikan kepada anak-anak untuk mengisi waktu luang ketika menjalani pengobatan. Keceriaan anak-anak ini seakan mengobati rasa sakit yang mereka rasakan. Didampingi para relawan komunitas Cahaya, anak-anak ini mengekspresikan setiap kegiatan mereka. Tidak hanya itu, anak-anak penderita kanker juga mengisi waktu dengan kegiatan bermain, seperti bermain boneka dan mobil-mobilan. Bermain diusahakan tidak membuat mereka lelah, namun lebih menghibur mereka, melupakan sesaat rasa sakit yang harus mereka hadapi. Ya, jadi anak-anak itu sangat butuh perhatian dari pihak lain, terlebih orang tuanya ya. Kita harus tetap beri semangat bahwa mereka tidak sendirian berjuang, karena pengobatan kanker ini lama. Kemoterapi itu mempunyai siklus yang panjang, bahkan ada kadang-kadang yang berulang pengobatannya karena belum tuntas. Peranan kita mencari donatur yang banyak, kemudian memberi kepercayaan kepada orang-orang bahwa kami mempunyai amanah gitu, diberikan amanah untuk menjalankan ini tetap dan konsisten kepada pejuang kanker, memberi kebutuhannya dari keberangkatannya di kampung, di kampung halamannya untuk menuju ke Padang saja kadang-kadang tidak ada biaya. Kita membantu akomodasinya gitu ya. Kemudian begitu juga setelah sampai di sini kita siapkan rumah singgahnya. Kemudian begitu juga di rumah sakit, apa yang dia perlukan seperti popok atau ada obat-obatan yang tidak di-cover oleh BPJS atau habis di rumah sakit, kemudian mereka harus membelinya sendiri di luar, kita sediakan itu, kita bantu melalui relawan-relawan pendamping kita yang di rumah sakit. Selain memberikan kenyamanan bagi anak-anak, Rumah Singgah Cahaya juga memberikan motivasi dan dorongan untuk para orang tua pasien kanker. Komunitas Cahaya juga memberikan bimbingan psikologis kepada orang tua pasien dengan mendatangkan psikolog sehingga kondisi mental orang tua tetap stabil selama masa pengobatan. Karena ketika vonis kanker itu tiba, orang tua pasien kanker begitu tertekan. Mereka butuh pendampingan.
Belasan tahun mendampingi sang putra yang menderita kanker leukemia sejak usia 11 tahun, membuat Elsie memahami bagaimana rasanya ketika seorang anak divonis menderita kanker. 4 tahun perjalanan komunitas Cahaya, alhamdulillah memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama di dalam memberikan semangat kepada para orang tua. Bagaimanapun ketika anak divonis kanker itu bebannya sangat berat sekali gitu ya. Ketika anak kita divonis kanker, sejatinya satu keluarga itu divonis sakit karena kedua orang tuanya harus menemani anak di rumah sakit, belum lagi memikirkan biaya anak yang di rumah sakit, anak yang ditinggalkan di rumah, dan kebanyakan dari mereka adalah orang tua dengan penghasilan yang harian gitu ya. Sehingga ketika mulai proses pengobatan anak-anak, mereka biasanya juga pendapatannya nol ya, tidak bekerja lagi, sementara biaya yang dikeluarkan semakin besar. Adanya komunitas Cahaya ini seperti ada tempat bagi mereka untuk berkeluh kesah, ada tempat untuk mereka mengadu, untuk berbagi cerita. Kita berusaha mencarikan solusi gitu. Mungkin belum semuanya tercover oleh kita, tapi setidaknya sedikit dari kita bagi mereka ini sudah merupakan support yang cukup besar. Komunitas Cahaya tidak hanya fokus terhadap pengembangan dan pendampingan di rumah singgah Cahaya. Relawan komunitas juga memberikan bantuan ke sejumlah pasien anak penderita kanker yang sedang menjalani pengobatan di sejumlah bangsal rumah sakit umum RSUP M. Jamil Padang. Relawan komunitas juga memberikan bantuan ke sejumlah pasien anak penderita kanker yang sedang menjalani pengobatan di sejumlah bangsal rumah sakit umum M. Jamil Padang. Bantuan berupa nasi kotak, buah, dan vitamin diberikan kepada anak-anak ini. Jadi relawan pendamping ini mereka punya 1, 2, atau 3 anak yang mereka dampingi. Mulai dari masuk di poli, mendaftar, bagaimana jadwal kemoterapinya. Nah itu tidak sedikit dari kami yang memang secara psikis dan batin anak itu dekat gitu. Jadi ada yang meninggal, kita ikutan sedih. Ada yang kita harus tenangkan ibunya, meronta-ronta, pengen dikuburin sama anaknya sampai ke sana. Jadi itu menjadi cerita sendiri gitu. Kita dekat secara psikis kepada anak-anak yang kita kawal. Mengunjungi sejumlah bangsal rumah sakit dan memberikan motivasi kepada anak-anak merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh para relawan. Mengajak anak-anak bercerita dan mendengarkan keluh kesah orang tua, meringankan sedikit beban para penderita kanker. 4 tahun perjalanan, komunitas Rumah Singgah Cahaya memberikan dampak signifikan. Komunitas ini menjadi cahaya bagi para penderita kanker dan keluarga, memberikan secerah harapan kepada mereka. Komunitas Cahaya itu saya tahu, memang saya beserta direktur rumah sakit, sama kepala instalasi ibu dan anak waktu itu Dr. Dovi, itu memang kita sudah dihubungi oleh para pendiri komunitas Cahaya, Pak Dedi, Bu Elsie, untuk niat mereka mendirikan komunitas Cahaya. Jadi itu kalau tidak salah sejak tahun 2018. Dan ya sejak itu kami hampir selalu dilibatkan oleh komunitas Cahaya dalam menjalankan peran mereka dalam meningkatkan, membantu para pasien kami yang menderita kanker. Sosok Bunda Elsie telah menginspirasi banyak orang yang telah terlibat di dalamnya. Ia ingin membantu banyak orang, khususnya para penderita kanker.
Meski begitu, Elsie belum bisa bernafas lega. Perjuangannya belum selesai. Legitimasi dan bangunan yang lebih luas untuk menampung lebih banyak anak-anak penderita kanker adalah cita-cita Elsie dan para relawan ke depan. Pengennya Cahaya itu punya rumah singgah sendiri, tidak sewa lagi seperti sekarang, sehingga semua pusat kegiatan mengenai penyadartahuan mengenai kanker anak itu bisa terpusat di rumah singgah Cahaya. Bunda mohon izin menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada semua sahabat baik Cahaya yang telah memberikan dukungan hingga 4 tahun ini. Cahaya sudah bisa memberikan support yang luar biasa terhadap anak-anak pejuang kanker dan keluarga. Tanpa sahabat baik Cahaya di luar sana, kami ini tidak ada artinya. Kami tidak bisa bergerak tanpa ada sahabat baik. Saat ini komunitas Cahaya juga sudah memiliki sebuah ambulans. Layanan ambulans ini diberikan kepada keluarga pasien yang berada jauh di luar kota, bagi mereka kesulitan dalam akses transportasi. Untuk pengobatan, ambulans Rumah Singgah Cahaya siap melayani setiap permintaan. Komunitas Cahaya diapresiasi oleh para orang tua yang membutuhkan dukungan dalam pengobatan anak-anak mereka. Bersatu dalam komunitas Rumah Cahaya membuat mereka kuat dan merasa tidak berjuang sendiri. Ada harapan di setiap langkah yang mereka lakukan. Kami sangat terbantu dengan adanya Rumah Singgah Cahaya ini. Kalau kita ngontrak kan lumayan, Bu. Bisa uang kontrakannya bisa dijadikan buat beli susu, buat vitamin, dan yang lain-lain, buat kebutuhan Alfar kan. Para relawan pun hadir di tengah mereka dengan support penuh untuk memberikan semangat kepada setiap keluarga. Mereka yang hadir berasal dari beragam kalangan, mulai dari mahasiswa, karyawan BUMN, pengusaha, dan pelaku usaha. Pesan saya untuk semua anak-anak kita ya, kita bilang anak-anak kita ya, tetap selalu punya keyakinan bahwa yang ngebantu itu banyak. Jadi bukan hanya tenaga medis di M. Jamil, tapi juga sesama pejuang, anak pejuang ya, sesama orang tua pejuang. Terus juga ada relawan kita, dan bukan cuma relawan kita sih sebenarnya. Ada orang lain lagi yang mungkin tidak bergabung dengan wadah relawan ini, tapi mereka juga banyak membantu nantinya. Tetap semangat menjalin pengobatannya, karena memang kalau seperti kita sih, kita ngebantu di pengobatannya. Jadi bagaimana pengobatan tetap berjalan, kita bantu di sana nantinya. Komunitas Cahaya adalah cara Elsie dan sejumlah relawan untuk membantu sesama. Komunitas Cahaya tidak bisa menjanjikan kesembuhan, namun motivasi tak pernah habis ia salurkan. Ia pun memotivasi tentang pentingnya mendeteksi dini kanker pada anak. Anak penderita kanker mempunyai kesempatan sembuh lebih tinggi dibandingkan dewasa. Jangan pernah menyerah. Karena setiap hari adalah perjuangan dari setiap anak-anak, keluarga, dan komunitas Cahaya.